Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita sambung dulu pelajaran studi kristalisasi. Tema kita ambil keuangan para saksi. Kita studi kristalisasi masih kisah para rasul. Ini sudah yang ke-6 ya. Jadi studi kristalisasi itu suatu studi yang mencoba mencari benda-benda kristal yang kalau diterapkan dalam literatur itu artinya mencari tema-tema utama. Jadi karena uang ini banyak disebut ya. Di dalam Alkitab ini ada orang yang pernah menghitung katanya ada 2.350 ya poin-poin yang berbicara soal uang. Tapi ini orang memang dasar ini dia langsung kaitkan dengan supaya jemaat memberi katanya. Nah ini nantilah kita lihat ya di sini. Tapi yang jelas memang itu topik yang penting ya, uang ya. Hanya anehnya di dalam kitab Kisah Para Rasul yang 28 pasal ini sedikit ya, saya baca ini berulang-ulang sedikit mengenai keuangan para saksi ya. Nanti kita lihat nih, saya udah catat ini ayat-ayatnya ini. Jadi kenapa demikian? Sementara dalam dunia kekristenan saat ini, ya, kalau seorang itu mau melayani, nggak ada uang, nggak ada pelayanan, ya. Sebab konsepnya melayani kan, misalnya pendeta lah ya, dia butuh gedung, ya, ngumpulin orang, butuh apa ya, biaya-biaya ini itu macam-macam ya. Bahkan biaya hidupnya juga. Karena pendeta udah jadi profesi, ya. Jadi itu kerjaan istilahnya, ya. Sehingga tanpa uang kayaknya nggak bisa. Memang nggak bisa dalam dunia kekristenan saat ini. Saudara, kalau kita nggak punya uang nggak bisa melayani. Tapi kita melihat deh, kita para rasul ini, ya, para saksi, hampir mereka nggak bicarakan uang, ya. Jadi nanti akan dalam kesimpulan saya bukan terpaksa ya, harus membandingkan ada apa, kenapa sekarang keuangan kayaknya nomor 1 ya. Sampai ada orang bilang kalau khotbah si anu tuh UUD, ujung-ujungnya duit, yang kalau nggak perpuluhan lah ngomong, kalau nggak dia ngomong buat sulung lah, janji iman lah, macam-macam ya. Sementara di sini jangankan 1 ayat, setengah ayat pun tidak ada yang bicara perpuluhan, buah sulung, minta-minta uang dari jemaat, nggak ada. Ya, Petrus juga bilang emas dan perak nggak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Ini nanti kita bahas ya. Saya kadang-kadang harus terus-terang di sini ya, karena saya juga dulu melayani dalam dunia kekristenan. Wah, ya digaji juga ya, tarik uang juga. Jadi, tapi setelah tahun 2000 enggak begitu ya. Ya, memang kami ada pelayanan misi waktu itu. Karena bawa mahasiswa, jadi kita butuh uang ya. Dan sempat juga bikin proposal. Tapi kas keluarga kami juga ya kepake juga ya. Waktu itu 2018 sampai juga terpakai 25 juta. Untuk kalau bagi keluarga-keluarga yang banyak uangnya ya segitu ya nggak apa-apa. Tapi bagi kami itu sudah ini. Tapi memang dalam dunia kekristenan nggak bisa lah. Jujurnya orang nggak bisa melayani karena konsep pelayanannya ya itu saya bilang tadi kayak pendeta begitu. Harus gedung, narik orang, ya. Jadi begitulah ya, nanti kita lihat dulu sebentar ya. Ini saya mulai dengan pendahuluan tuh dengan masalah. Kadang-kadang masalah itu artinya begini. Yang terjadi saat ini dengan yang seharusnya tuh ada gap. Kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya ada gap, ada masalah, ada jurang. Nah ini masalah namanya. Ya, sebab di dalam Kisah Para Rasul ini para saksi tak ada masalah uang. Heran saya.
hanya sedikit itu pun uang waktu pembagian. Bagi-bagi duit yang ada masalahnya, ngambil duitnya enggak ada masalah. Coba dulu, kita ulangi dulu sebentar ya mengenai saksi nih ya, karena ininya kuncinya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa atau energi, power ya. Energi itu suatu kemampuan melakukan usaha ya. Kalau apa kamu punya kemampuan melakukan usaha penginjilan, usaha penggembalaan, usaha pengajaran, apapun juga ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi saya melihat bahwa kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus ya, menjadi saksi dia akan punya energi, suatu kemampuan untuk melakukan usaha yang dari dalam. Ya, nggak butuh fasilitas. Ini para saksi gereja mula-mula nggak ada yang punya sekarang gedung, nggak ada itu. Fasilitas Arab pun juga nggak ada. Mereka cuma punya mulut untuk beritakan firman Tuhan dengan berani. Hanya itu. Ya, punya nama Yesus. Petrus bilang, emas dan perak aku nggak punya. Itu setelah khotbah 3.000 orang bertobat loh ya. Coba kalau dia kayak pendeta sekarang ditarik lah. Nggak usah lah perpuluhannya. Sukarela lagi tuh, tarik aja uang itu. Lumayan banyak kan. Petrus bilang nggak punya emas dan perak. Tapi aku punya nama Yesus. Ya. Nah jadi ini ada masalah ini. Ada apa ya. Harus kita buka dulu ini masalahnya nih. Karena saudara gini, ada banyak orang Kristen masa bodoh dengan Alkitab ini sebenarnya. Ini kan contoh. Alkitab itu memang dia ada contoh, ada ajaran. Nanti kita lihat juga sedikit karena ini sudah kristalisasi ya kita fokuskan lah dulu kisah para rasul. Tapi kita juga akan ngutip ya, karena kita jangan bangun doktrin di atas contoh doang ya. Dan itu harus ada ajaran-ajaran yang jelas ya. Tapi di ajaran juga nggak ada juga dibilang perpuluhan lah, yang buah sulung lah. Yang ngomong-ngomong perpuluhan buah sulung itu bukan saksi itu. Orang-orang yang cari duitnya itu ngomong-ngomong perpuluhan buah sulung, janji iman apa, minta duit itu. Kalau saksi nggak ngomong itu, baik dia dalam contoh maupun dalam ajaran. Ajaran Paulus ya, ajar grupnya Petrus, grupnya Paulus, grupnya Yohanes, tak ada minta. Jadi tegas ya, berdasarkan Alkitab. Kalau masih percaya Alkitab ya, kalau masih percaya Alkitab ini tulisan yang diilhamkan Tuhan, tidak bersalah dan harus diikuti. Jangan cuma ngomong Alkitab berotoritas tapi nggak diikuti. Itu namanya menyangkal firman. Tuhan nanti akan berurusan dengan orang-orang itu kan. Saudaraku, dalam contoh kisah para rasul tak ada orang-orang minta-minta uang itu ya. Nah, mari kita mulai dulu ya, ada 3 poin lah kita mau bahas ini mengenai keuangan jemaat ya. Poin pertama, yang poin kedua kita singgung sedikit lah Ananias Safira ini. Ini anggota jemaat ya. Dan baru kita singgung poin ketiga, pekerjaan para saksi, karena Paulus di sini dia maker ya. Ada pekerjaannya ya. Coba dulu ya, kita lihat dulu. Nggak banyak ini ya. Nggak banyak ya. Keuangan jemaat ya di pasal 2 ayat 44. Coba dulu kita lihat ya. Kita baca beberapa ayat aja dulu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, ini apa artinya ini kepunyaan bersama ya. Kemudian pasal 2 ayat 45. Ini dibilang, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing ya. Kemudian pasal 4 ayat 32 ini begini dia. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan
sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini juga nanti kita bahas ya, mengenai analisa Fira itu nanti makin jelas ini. Kemudian bagi-bagi, ya ini juga pasal 4 ayat 34. Ini begini, 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, dalam jemaat itu ya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, ya, letakkan di depan kaki rasul-rasul ini maksudnya. Kemudian bagi-bagi ke janda uang itu. Jadi uang itu uang jemaat, bukan dibagi-bagi untuk para pelayannya terutama, bukan. Ini bagi-bagi orang yang miskin, yang nggak punya uang, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Mari kita lihat pasal 6 ya. Ini karena ada masalah ini ya, pasal 6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi dalam pelayanan sehari-hari selalu ada pembagian-pembagian itu untuk janda-janda ya, yang hanya ini ada masalah nih, orang ini semuanya orang Ibrani ya, gereja Jual, cuman dia pakai bahasa Yunani. Ini pakai ada bahasa Ibrani. Jadi diabaikan lah. Dia bayangkan ini 3.000 lebih, udah 5.000 ini. Bayangkan gimana cara ngaturnya itu. Makanya rasul-rasul akhirnya udahlah, pilih aja 7 orang untuk melayani meja. Melayani meja itu ngatur uang itu dibagi-baginya gimana ke jemaat. Jadi kesimpulannya, uang jemaat yang terkumpul itu pun bukan karena ditarik kolektor yang gak ada ya. Terkumpulnya itu karena ada orang digerakkan roh. Jual rumahnya kalau punya 2 ya. Nggak mungkin kalau punya 1 jual rumah ya, mau tinggal di mana. Punya ladang, jual, taruh uangnya ke jemaah, ke para rasul. Yang akhirnya sekarang jadi 7 ya. 7 orang ngatur itu. Bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini akibatnya begini. Nggak ada yang berkekurangan ya. Mereka hidup ini apa nih? Ayat 34 pasal 4. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi uang jemaat terkumpulnya itu karena ada gerakan roh. Seorang menjual tanahnya, rumahnya, ladangnya, semuanya. Bagi-bagi ke uangnya itu, bagi-bagi ke jemaat yang kekurangan tuh, khususnya janda-janda ini. Nah, karena kenapa? Saya nggak punya gedung ya, memang dalam 200 tahun pertama nggak ada gedung. Mereka kumpul aja, kadang-kadang punya serambi Salomo dipakai juga di bait suci itu. Ya, ada juga di rumah-rumah, umumnya sih di rumah-rumah ya, mereka kumpulnya. Jadi uang itu, ingat jangan coba-coba ngutip ini ayat. Nah ini begini jemaat ada yang ngasih ladang, itu digerakkan roh. Setelah itu uangnya dibagi-bagi kepada jemaat. Oh, jangan lagi makanya kalau dalam nama pendeta ini nggak ngembala sidang, nggak ada jabatan itu pun nggak ada. Jadi udah kacau yang sekarang ini. Jadi jangan udah deh, beda banget dengan ini organisme yang sekarang organisasi. Nah sekarang coba lihat ini kurang jemaat ya. Beginilah kesimpulannya kurang lebih ya. Bahwa Petrus, Paul, rasul-rasul itu tidak, bahkan nggak megang uang. Serahin aja mau 7 orang itu, ada orang ngasih silakan. Yang 7 orang ini yang bagi-bagi nanti ke janda-janda ya, bagi-bagi ke orang yang kekurangan supaya semuanya sesuai kebutuhan. Rasul-rasul, nabi, fokus kepada doa dan firman. Ya. Oke. Kemudian bukan berarti penatua itu tidak boleh dikasih, karena Paulus juga bilang dalam ajarannya penatua yang baik pimpinannya ya harus dikasih, dihargai, dihormati 2 kali. Itu artinya yang pertama penghormatan secara spiritual begitu, yang kedua ya perlu juga dikasih, ditopang ya. Tapi tidak ada kewajiban begitu gaji itu nggak ada ya.
Oke, yang poin kedua dulu. Ananias Safira. Ya. Ini kita nggak usah baca nih ceritanya nih begini. Ada orang namanya Ananias Safira, suami istri, anggota jemaat ini. Jadi dia punya di sini dibilang dia jual tanah, sebidang tanah. Dia jual. Biasanya jemaat itu semua uangnya itu dikasih ke jemaat, ke rasul-rasul. Nah ini si Ananias dengan Safira sepakat, kita jual ya tanah kita, tangan sebagian, berikan semuanya. Sisanya itu yang nggak tahu tangannya berapa. Nah, Petrus bilang, perhatikan dulu perkataan Petrus. Selama tanah itu, selama tanah itu dia jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Nah ingat ya, jadi jemaat itu bukan berarti semua kepunyaan bersama, enggak. Tetap ada kepunyaan pribadi. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Jadi artinya jemaat mula-mula ini masing-masing memiliki pribadi, harta pribadi. Yang dilakukan Ananias, dia nipu. Dia berbuat seolah-olah jual tanah, kasih semua. Nah ini, dia ingin kehormatan manusia. Dia ingin apa ya? Dipuji. Dia ingin apa ya? Kayaknya jemaat itu ngelihatnya kayak pamer gitu ya. Ini saya berbuat baik ini, gitu. Nah itu Petrus bilang, engkau bukan mendustai kami, kau mendustai Roh Kudus, ya, karena engkau tipu, menahan sebagian itu dan kasih seolah-olah, ya. Kalau dia memang mau ngasih sebagian nggak apa-apa, dia jujur, saya bilang nih, Pak Petrus, saya kasih segini ya, ini sebagian untuk saya, untuk kami, keluarga, ya nggak apa-apa. Enggak dikasih juga nggak apa-apa kok, orang hak dia. Cuma dia nipu, itu aja. Jadi dosanya Ananias Safira itu nipu. Nah, udah mati langsung. Ini dua-duanya. Yang sebab yang ditipu Roh Kudus. Kalau nipu orang ya nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi keuangan harta itu masih milik masing-masing jemaat, masing-masing keluarga tetap memiliki hartanya. Ya. Hanya istilah kepunyaan bersama itu karena jemaat itu dibagi-bagi, ya, sesuai pimpinan Roh, sehingga tidak ada kekurangan, itu ya maksudnya. Ya. Yang ketiga sekarang, pekerjaan para saksi, khususnya Paulus. Kita tahu kalau Paulus itu apa namanya itu? Tukang kemah, artinya dia beli apa, kain, dia beli juga apanya namanya, pewarna itu loh, dia kerjakan itu jadi kemah, lalu kemahnya dijual. Jadi waktu dia tunjukkan, lihat nih tanganku, aku kerja untuk memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan teman-teman sepelayananku. Jadi karena tangannya pasti hancur itu, kena apa, kerja keras lah itu ya. Itulah Paulus punya kerja ya. Kalau Petrus kita nggak tahu kerjanya apa, barangkali dia masih, yang jelas dia bukan orang kaya. Orang dia bilang kalau dia ini ada orang apa tuh lumpuh, Petrus bilang emas dan perak aku nggak punya. Ini kalau Petrus ngomongnya bohong, mati dia kayak Ananias itu. Jadi jelas Petrus ngomong benar. Memang aku nggak punya emas dan perak. Padahal aku sudah khotbah sedemikian 3.000 tambah lagi 5.000, kalau aku ambil aja. Gitu, jalan apa nih, kolektif itu. Udah jangan-jangan kalau apalagi kalau dia bilang perpuluhan. Mungkin dia bisa bangun gedung. Kalau berapa tahun dia jadi situ gembala sidang, dia bisa bangun gedung yang barangkali lebih mewah daripada bait suci yang dipunyai Yudaisme. Jadi Petrus bilang, aku tak punya emas dan perak,
Tapi apa yang kupunya, jadi yang dipunya itu nama Yesus. Ini nggak boleh sembarangan ya. Karena ada anak-anak Skewa. Skewa itu imam kepala Yahudi. Waktu zaman Paulus itu dia ini nyebut nama-nama Yesus. Ya, dia ngusir setan gitu. Aku mengusir engkau demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi dia sebenarnya nggak ada urusan dengan nama Yesus. Langsung setannya bilang, ya Yesus aku tahu, Paulus pun aku tahu, tapi kamu siapa? Dihajar lagi sampai telanjang-telanjang kali, dihajar setan itu. Jadi kalau waktu Petrus bilang yang kupunya, dia memang punya nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah berkarya dalam hidup Petrus dan membuat nama bagi dirinya sendiri. Nama Yesus dalam diri Petrus itu sudah ditempa. Jadi waktu itu dalam nama Yesus, nah itu benar-benar sembuh ya. Hati-hati makai dalam nama Yesus. Kalau Yesus nggak berkarya dalam hidup kita. Jadi Petrus nggak punya emas perak. Hanya kadang-kadang dia kalau pergi pelayanan misalnya ke Lida, ke Yope apa semuanya, ya dia nginapnya nggak di hotel ya, memang dulu nggak ada hotel ya. Penginapan enggak, rumah jemaat. Nah di situ dia kasih makan minum lah sama jemaat itu kan. Nah, kebetulan barangkali kalau jalan mungkin jalan kaki atau gimana naik keledai kali. Pendeknya, ya Paulus juga pernah ya, selain dia juga terima uang dari jemaat sekali-sekali. Jemaat dari Filipi ngasih dukung lah ya, sekali-sekali ya, bukannya rutin patok sama dia gajinya, enggak ada. Nah Paulus kadang-kadang juga dapat keramah-tamahan dari Publius, ini gubernur di Pulau Malta ini, bantu dia punya sahabat-sahabat juga kadang-kadang dukung dia. Pendeknya dari mana aja, kayak Elia lah, dari janda safat, dari burung gagak, dari mana aja. Yang jelas nggak mungkin di sini bicara. Sekarang saya ambil dulu kesimpulan ya. Kenapa ya beda kalau sekarang itu dengan yang di sini? Ya, kenapa beda? Kalau sekarang tuh kalau nggak punya uang susah melayani, karena konsepnya melayani ya itu. Jadi di sini dijelasin kenapa bedanya, kenapa susah sekarang itu. Kadang-kadang kalau dibilang nggak punya jemaat kayak kita nggak punya pelayanan. Ya. Di sini penyakitnya tuh yang Paulus bilang, ada serigala ganas masuk dalam beberapa orang pemimpin dengan ajaran palsu, termasuk itu perpuluhan luas sulung palsu itu semuanya. Narik murid-murid kepada dirinya. Namanya pemimpin narik murid kepada dirinya, dia butuh gunung. Ya. Akibat butuh gunung, butuh uang. Sudah gitu, butuh lagi uang untuk kebutuhan pribadi keluarganya. Tapi kalau pendeta hebat, bisa narik 20.000 orang, lebih ratusan miliar bisa tarik. Itu kalau di dalam dunia kekristenan saat ini berkat itu. Tapi nggak ada di sini. Bukan berkat itu. Itu diizinkan Tuhan. Nanti ada tanggung jawab. Ya. Karena nggak ada contoh, pun nggak ada ajaran, nggak ada itu. Jabatan gembala sidang pun nggak ada di sini. Nanti kita masuk ya. Masuk yang ke-7 itu jabatan. Karena ini apa? Ini organisme. Bergerak atas gerakan Roh Kudus, otoritasnya otoritas Roh Kudus. Kalau yang sekarang organisasi, geraknya sesuai dengan para pemimpin. Karena otoritas organisasi sudah tahu loh, yang paling atas itu loh, gembala sidang itu loh. Ini yang paling apa? Istilahnya Nimrod, jaguarnya. Saudara kalau masa-masa bisa pecat sama dia. Dia yang punya semuanya itu. Biasanya tuh anak-anaknya nanti dia dapat itu. Turun-temurun. Ini nggak sesuai dengan ini. Beda, ini organisme, ini organisasi di sini. Kalau organisasi sudah tahu, organisasi dagang ya butuh duit, organisasi politik butuh duit, organisasi apapun butuh duit.
Itu sebabnya kalau organisasi narik dia dari anggota-anggotanya pasti. Jadi itu makanya kacau kalau di sini pelayanan gak ada hubungannya dengan duit. Di sini pelayanan dipimpin roh. Kalau di sini ya, karena dipimpin manusia, ya butuh duit. Yang butuh uang itu manusia, bukan roh. Jangan kalah. Kasih Tuhan. Katanya berikan untuk Tuhan. Siapa bilang Tuhan gak butuh apa-apa kok? Dia punya langit, bumi, laut dan segala isinya milik dia kok. Kok dibilang ngasih sama Tuhan? Gimana sih? Otakmu nggak dipakai apa? Jangan itulah. Bilang berikan untuk Tuhan supaya kau diberi. Bukan untuk Tuhan, untuk kamu. Uang itu. Bukan Tuhan nggak butuh uang. Tuhan butuh hati kita. Hancur. Itu Tuhan. Maksudnya bukan Tuhan butuh apa tuh. Tuhan senang lah. Gitu. Jangan tipu ya. Nggak apa-apa lah kalau mau nipu. Nanti juga Tuhan jadi hakim. Ya. Kita akan masuk kita ke pengadilan Kristus. Berhakim di sana. Sebagai hamba pelayan-pelayan Tuhan ini. Ya. Saya ngomong nih terus terang. Nanti Yesus waktunya. Sesuai dengan Mazmur 7 ayat 21-23, dia akan terus terang. Cukup lah ya. Pendeknya saya kesaksian dulu. Setelah tahun 2000 saya lepas sih semuanya. Saya masuk ke dalam alam organisme, melayani. Nggak butuh uang, karena saya nggak narik orang kepada diri saya. Saya dengan karunia, kata orang sih karunia pengajaran, sampai saja. Kalau sekarang ada media sosial, puji Tuhan. Ya kebetulan kami keluarga ya, kami kerja. Sekarang anak saya 3 udah lulus semua, udah bekerja. Ya itu kebutuhan cukup makan minum. Melayani, udah. Berikan yang ada, itu melayani. Kok melayani cari duit? Malah bilang kalau ada yang nuduh saya. Pelayananmu nggak menghasilkan uang. Nah, emangnya ini melayani atau ngerampok jemaat? Apa nih? Merampok atau mau melayani? Kok melayani mesti nyari duit? Bukan melayani itu namanya. Ngerampok. Kalau Yesus bilang di Yohanes 10. Gembala-gembala Yesus bandingkan dirinya. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya, bukan cuma ngasih semua nyawanya. Itu gembala yang baik. Kalau gembala yang jahat itu perampok, narik duit. Udahlah ya, cukuplah. Jadi yang mau dengar ya dengarlah. Kalau yang enggak ya nanti lah ya. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Bertanggung jawab kita untuk semua yang kita kerjakan. Haleluya. Amin.